Coram Deo, hidup di hadirat Tuhan. Hidup di hadirat Tuhan artinya sadar Tuhan ada di dalam hidup kita 24 jam satu hari. Sadar Tuhan ada di rumah kita. Sadar Tuhan ada di mobil kita. Sadar Tuhan ada di gereja, di rapat-rapat kita. Karena kesadaran itulah, maka kita selalu memberi yang terbaik, memuliakan Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema hari ini ialah hidup di hadirat Tuhan, dalam bahasa Latin Coram Deo. Mazmur 139 ayat 1-6 mengungkapkan tentang siapa Allah. Allah disebut omniscience, artinya Allah Maha Tahu. Kita bisa tahu apa saja, tapi tidak bisa tahu semuanya. Tapi Allah tahu semuanya. Jadi kalau ada orang bilang, gue tahu lo, itu bohong. Jangan percaya. Karena dia bukan yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita itu Tuhan. Maka Tuhan yang tahu semuanya. Yang kedua, ayat 7-12, Allah Maha Hadir, omnipresence. Dia hadir tanpa diatur oleh protokol-protokol siapapun. Dia hadir di berbagai tempat. Ayat 13-18, Allah itu Maha Kuasa, omnipotence. Lalu ayat 19-24, bagaimana respons pemazmur. Saya ingin ajak kita untuk merenungkan ayat 1-6, Allah Maha Tahu. Perhatikan, Engkau mengetahui ketika aku duduk, ketika aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi kita tidak ada satu orang pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semua. Termasuk pikiran-pikiran yang di dalam batin kita pun Tuhan sudah tahu. Bahkan sebelum kita ucapkan, Tuhan sudah tahu. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring, segala jalanku. Tidur pun Tuhan tahu. Ini yang disebut Allah Maha Tahu. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, semuanya telah kau ketahui. Dari belakang, dari depan, engkau memagari aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku bahwa dia tuh ngerti pikiran Tuhan, itu dusta. Itu pengajaran sesat. Tidak ada seorang pun hamba Tuhan sehebat apapun, dia tidak bisa menyelami pikiran Tuhan, karena itu misteri Allah. Kita hanya bisa baca Alkitab, tapi kita harus jujur bahwa Alkitab ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa manusia untuk menolong kita mengerti Tuhan dengan perspektif kita. Sekarang sudah begitu banyak bahasa daerah yang dipakai untuk menerjemahkan Alkitab, supaya orang-orang di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah terpencil juga bisa mengerti siapa Tuhan. Itu pun tetap tidak bisa. Karena Tuhan itu Allah yang tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Kalau ada yang bilang bahwa dia tahu pikiran Tuhan, berarti dia lebih tinggi dari Tuhan. Dan itu pekerjaan iblis. Makanya malaikat Hileel dibuang ke bumi karena ingin lebih tinggi dari Tuhan.
Dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14 yang kemudian dikenal dengan istilah setan atau Lucifer, karena ingin sama, bahkan ingin lebih tinggi dari Tuhan. Dan hari-hari ini di beberapa gereja tertentu, di kalangan Kristen tertentu, orang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Ya, jadi ini prinsip ini penting supaya kita mengerti bahwa perjalanan ke depan hidup kita, setiap pribadi, suami, istri, anak-anak, Tuhan tahu semuanya. Orang tua terbatas, suami istri terbatas, hamba-hamba Tuhan terbatas, tapi Tuhan tahu. Prinsip pertama ini hendak mengajarkan kita bahwa pikiran yang baik maupun buruk Tuhan tahu. Tapi Pak Pendeta, kenapa Tuhan tidak menghalangi orang yang berbuat jahat? Dengar saya beritahu, Tuhan juga menghormati keputusan setiap orang. Tuhan memberi hak bebas untuk orang memilih hidup atau mati. Tuhan beri kesempatan buat orang untuk memilih benar atau salah. Tuhan menghormati hak setiap orang. Dan karena itu terbukalah firman Allah, supaya firman Allah menuntun kita untuk membuat keputusan yang benar. Kebebasan itu tetap ada, tetapi Tuhan kasih firman supaya kebebasan kita merujuk kepada firman Allah. Satu kali Musa menghadapi umat Israel, lalu dia buka, lalu dia bilang, hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian, tetapi pilihlah kehidupan. Jadi ada pilihan, tetapi kebenarannya pilihlah kehidupan. Bahkan waktu tidur pun Tuhan tahu. Sebelum diucapkan Tuhan tahu. Dia Allah Maha tahu. Kita bisa membohongi manusia. Kita bisa membohongi sesama kita. Tapi kita nggak bisa bohongi Tuhan. Itulah sebabnya penulis Mazmur, terutama Raja Daud, selalu mengungkapkan tentang pengakuan dosa, mengaku di hadapan Tuhan. Siapa saya, siapa Tuhan. Siapa kita, siapa Tuhan. Satu kali ada seseorang telepon saya, Pak Pendeta, apa pendapat Bapak? Karena saya dituntut untuk harus mengampuni orang itu. Saya bilang itu bukan tuntutan, itu perintah. Ampuni dia. Tapi Pak, bagaimana aku ampuni dia kalau dia sendiri nggak pernah ngaku kalau dia bersalah? Saya memutuskan pribadi untuk mengatakan saya ampuni dia, walaupun dia tidak mengaku salah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Dan itu yang ditampilkan oleh penulis Mazmur 139. Saya ampuni dia karena dia mencuri hakku. Saya ampuni dia karena dia menyingkirkan hakku. Urusan selanjutnya dia dengan Tuhan. Ini yang disebut respons dari Raja Daud terhadap siapa Tuhan. Yang kedua, ayat 7 sampai 12 disebut dengan Allah Maha Hadir, omnipresent. Allah hadir di setiap aktivitas kita. Allah hadir di setiap kegiatan kita. Allah hadir di setiap perjalanan, di setiap pergumulan, di setiap beban-beban hidup. Setiap apa saja yang kita kerjakan, Allah ada di sana. Nah, kesadaran ini penting supaya kita nggak boleh sembarangan. Karena Tuhan tahu. Jadi Allah tidak dibatasi oleh ruang apapun. Dalam kesadaran itulah kemudian hidup kita mesti berpadanan dengan firman Allah. Kesadaran ini kita bangun untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi dari tipu daya iblis, karena ada proteksi kebenaran firman Allah.
Cara mengerti kehendak Tuhan ialah baca firman Allah. Prinsip ini penting untuk mengingatkan kita bahwa apapun kata orang, Tuhan yang lebih tahu Anda. Tuhan yang ciptakan Anda. Orang mau bilang apa, hitam kah, pesek kah, Anda ciptaan Tuhan yang dahsyat dan mulia. Dan untuk itu Yesus datang dan mati untuk Anda. Tuhan tahu semuanya. Jadi jangan tertuduh dengan apa kata orang tentang siapa kita. Tapi pegang teguh kebenaran. Dalam Mazmur 139, kejadianku dahsyat dan ajaib, aku dibentuk oleh Tuhan. Tuhan yang tahu aku siapa. Kalau lahirnya udah begini, begini sudah. Mama saya itu punya keahlian membuat barang-barang semacam belanga atau sempe atau semacam itu dari tanah liat. Tiba-tiba dia ngomong begini, kenapa kita ini kok hitam, pendek, hidung pesek, tidak seperti bule-bule sana itu? Habis dia ngomong begitu, dia jawab sendiri. Mungkin waktu Tuhan ciptakan orang bule, Tuhan tuh berhadapan langsung muka dengan muka. Jadi dia bikinnya bagus. Pas mau bikin kita, dia belakangi, makanya jadi begini hasilnya. Dia habis ngomong begitu, dia ketawa. Habis itu dia bilang lagi, mau kita hidung pesek kah, hitam kah, pendek kah, Tuhan tidak pernah berubah. Untuk itu pun dia mau mati buat kita. Ini yang disebut keberhargaan kita. Tidak ditentukan oleh apa kata orang. Keberhargaan kita tidak ditentukan oleh gajimu dan status sosialmu dan pangkat golonganmu. Keberhargaanmu ditentukan oleh Kristus yang lahir, mati dan bangkit bagimu. Keberhargaanku ditentukan oleh siapa Allah dalam hidup saya. Kesadaran ini akan membuat kita, hidup kita tidak bergantung kepada apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Yang kedua, Tuhan itu maha hadir. Mungkin tidak ada orang yang sapa kita, tidak ada orang yang say hello buat kita, tidak ada orang yang tepuk pundak kita, tapi Tuhan lakukan. Dan mungkin kita nggak rasa, karena butuh hubungan khusus. Kehadiran Tuhan tidak terlihat seperti saya melihat saudara-saudara dan saudara melihat saya. Jangan berharap melihat Tuhan, karena Tuhan punya cara tersendiri untuk mengungkapkan siapa dirinya. Bahkan Musa sekalipun hanya melihat punggungnya. Terlalu suci itu wajah Tuhan. Anda akan mati kalau melihat kata Alkitab. Kita tidak lihat Tuhan, tapi Tuhan lihat kita. Dan dia hadir, Anda minta atau tidak minta. Saya ingat sebuah cerita di sebuah kota di Jerman. Rumah ini 2 tingkat. Dan tidak tahu bagaimana tiba-tiba rumah itu terbakar. Terbakarnya dari bawah. Anak kecil namanya Gunther sedang di lantai 2. Bapaknya di lantai 1. Ibunya masih ke supermarket. Asap tebal naik. Gunther mulai teriak, "Pak, tolong Pak." Bapaknya bilang, "Kamu lompat. Aku enggak lihat Papa. Kamu lompat nanti Papa yang tangkap kamu. Aku enggak lihat Papa." Bapaknya bilang, "Kamu enggak lihat Papa. Papa lihat kamu. Lompatlah." Dan Gunther melompat dan bapaknya tangkap dia. Yang penting ialah aku enggak lihat, tapi dia lihat aku. Jangan berjuang untuk lihat Tuhan. Berjuang untuk mengerti firman Allah.
Berjuang mengerti kehendak Allah. Perjalanan 2024 mungkin banyak misteri yang kita belum tahu, tapi Allah tetap berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka mari kita lakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan kita ingat janji penyertaan Tuhan. Dia tahu siapa kita. Dia hadir di tengah-tengah kita, memberi kita pertolongan yang sempurna. Nah, itu yang kemudian orang mengenal dengan istilah coram Deo, hidup di hadirat Tuhan. Hidup di hadirat Tuhan artinya sadar Tuhan ada di dalam hidup kita 24 jam satu hari. Sadar Tuhan ada di rumah kita. Sadar Tuhan ada di mobil kita. Sadar Tuhan ada di gereja, di rapat-rapat kita. Karena kesadaran itulah, maka kita selalu memberi yang terbaik, memuliakan Tuhan. Mari kita punya kesadaran baru. Allah tidak hanya tahu kita, tapi Dia hadir di tengah-tengah kita. Gunter lompat dari tempat itu karena kamu diancam bahaya. Kamu gak usah harus lihat Papa, tapi Papa lihat kamu dan kamu lompat. Dan Papa akan selamatkan kamu. Kita tahu Allah yang hidup dalam Kristus sanggup untuk memenuhi janjinya dalam perjalanan iman kita. Soalnya cuma satu, mari berespons dengan benar. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu apa yang akan kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Berespons dengan benar adalah cara yang lebih sehat daripada cara-cara dunia. Respons kita menentukan hubungan kita dengan Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati jemaat ini. Amin.